Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Putri Novel Wahyu Danisih dengan NIM 231.026. Baiklah, saya di sini akan mempresentasikan tugas rencana pelaksanaan pembelajaran dengan mata kuliah etnopedagogi dan dosen pengampu bersama Bu Fitri Arsy, SSI, MPD. Baiklah, di sini materi yang saya gunakan yaitu keanekaragaman makhluk hidup. Untuk alokasi waktunya terdiri dari 3 jam pelajaran. Nah, untuk indikator pencapaian kompetensi itu sendiri terdiri dari 4. Yang pertama, mengidentifikasi keanekaragaman hayati pada makhluk hidup. Yang kedua, mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia. Nah, yang ketiga yaitu mengelompokkan makhluk hidup. Dan yang keempat, menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati. Nah, untuk tujuan pembelajarannya itu juga terdiri dari 4. Yang pertama, peserta didik diharapkan mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati pada makhluk hidup dengan tepat setelah melakukan diskusi. Nah, yang kedua ada peserta didik mampu mengidentifikasi keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tepat setelah melakukan diskusi. Nah, yang ketiga, peserta didik mampu mengidentifikasi cara pengelompokan keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tepat setelah melakukan diskusi. Nah, yang terakhir, peserta didik mampu menganalisis upaya pelestarian keanekaragaman hayati di Indonesia dengan tepat setelah kegiatan studi literatur di lingkungan setempat peserta didik. Nah, untuk sumber belajar yang digunakan itu terdiri dari internet dan buku pendukung lainnya. Adapun bahan ajar yang dijadikan sebagai suplemen yaitu booklet. Nah, booklet ini merupakan hasil pengembangan bahan ajar inovatif dengan mata kuliah pengembangan bahan ajar inovatif oleh dosen pengampunya Ibu Muhyiatul Fadilah. Nah, salah satu anggota tersebut yaitu saya sendiri. Nah, untuk media pembelajarannya ini menggunakan multimedia seperti gambar ataupun video. Nah, untuk model pembelajarannya yaitu menggunakan problem-based learning dengan pendekatan kearifan budaya lokal. Untuk metodenya itu bisa menggunakan ceramah, pemecahan masalah, dan diskusi kelompok. Nah, untuk langkah-langkah pembelajaran. Untuk langkah-langkah pembelajaran ini saya menggunakan pertemuan 1 dan pertemuan 2. Nah, untuk pertemuan 1, untuk kegiatan pendahuluannya ini terdiri 15 menit, yang dimana guru dapat memberikan salam, menyapa, berdoa untuk memulai kegiatan dan mengkondisikan kelas. Nah, kemudian guru memotivasi, memberi persepsi dan memberi pertanyaan yang berkaitan dengan topik keanekaragaman hayati. Nah, untuk kegiatan inti sendiri terdiri dari beberapa sintak. Nah, untuk sintak yang pertama yaitu orientasi peserta didik terhadap masalah. Nah, kegiatan yang dilakukan guru yaitu menjelaskan indikator pembelajaran, kemudian memberikan konsep dasar, petunjuk atau referensi yang diperlukan dalam pembelajaran nanti. Nah, yang kedua, guru melakukan brainstorming di mana peserta didik diharapkan pada pengamatan gambar tradisi yang disajikan sebagai berikut. Nah, yaitu gambar yang disajikan berupa malaman. Terus kemudian peserta didik diharapkan mampu memecahkan masalah dengan memberikan pertanyaan sebagai berikut. Yang pertama ada, mengapa pada bambu yang digunakan pada saat malamang terdapat berbagai jenis bambu yang berbeda? Yang kedua, mengapa bambu tersebut terlihat mirip? Nah, yang ketiga, faktor apa yang menyebabkan bambu tersebut berbeda? Nah, yang terakhir, faktor apa yang menyebabkan bambu tersebut terlihat mirip? Nah, ya untuk sintak selanjutnya yaitu mengorganisasikan peserta didik. Nah, hal yang dilakukan guru, di mana guru membantu peserta didik mendefinisikan dan mengkoordinasikan tugas belajar
yang berhubungan dengan masalah konsep keanekaragaman hayati. Nah, yang kedua, peserta didik dikelompokkan secara heterogen. Masing-masing mengkaji lebar kegiatan aktivitas non-eksperimen. Kemudian peserta didik mendiskusikan hal-hal tersebut yang dikerjakan, seperti konsep-konsep yang harus diskusikan dan pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab untuk memecahkan masalah. Nah, untuk sintak yang ketiga yaitu membimbing penyelidikan individu dan kelompok. Nah, di sini peserta didik berdiskusi dalam kelompok untuk mengumpulkan informasi dan menciptakan serta membangun ide mereka untuk merumuskan masalah terkait materi lembar atau kegiatan aktivitas belajar tersebut. Nah, kemudian peserta didik mengidentifikasi secara alternatif solusi terkait masalah yang dirumuskan. Nah, yang ketiga, guru membimbing dan memfasilitasi peserta didik dalam memecahkan masalah. Nah, untuk sintak yang keempat, yaitu mengembangkan dan mengkaji hasil karya. Nah, di sini peserta didik menjawab pertanyaan dalam lembar kegiatan aktivitas belajar dan menyajikan dalam bentuk laporan tertulis. Kemudian peserta didik mempresentasikan laporan pembahasan hasil temuan dan penarikan kesimpulan. Nah, untuk sintak selanjutnya yaitu menganalisa dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Nah, di sini peserta didik dibimbing guru melakukan analisis terhadap pemecahan masalah yang telah ditemukan. Nah, di sini peserta didik mendiskusikan hasil pengamatan dengan memperhatikan pertanyaan-pertanyaan pada lembar kegiatan. Nah, yang ketiga menyimpulkan. Adapun yang disimpulkan peserta didik untuk saat itu adalah keanekaragaman gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, untuk yang selanjutnya yaitu peserta didik membuat dan menyampaikan laporan dan kesimpulan hasil diskusi. Nah, yang kelima yaitu guru melakukan evaluasi hasil belajar mengenai materi yang telah dipelajari peserta didik. Nah, untuk kegiatan terakhir yaitu kegiatan penutup yang dilakukan selama 15 menit. Nah, adapun kegiatan tersebut terdiri dari melakukan umpan balik atau refleksi dari review mengenai materi yang telah dikembangkan. Peserta didik menjawab pertanyaan atau kuis menyimpulkan hasil aktivitas belajarnya. Dan yang terakhir, guru memberikan penghargaan atau reward pada individu atau kelompok yang dimana peserta didik bekerja dengan baik dan memberikan penugasan untuk mempelajari materi pertemuan berikutnya serta mengucapkan masalah. Nah, untuk penilaian hasil pembelajarannya yaitu melalui penilaian aspek pengetahuan yang dimana menggunakan tes tertulis berbentuk soal pilihan ganda dan esai, dan penilaian sikap berupa observasi oleh guru dan teman saat pembelajaran, dan yang terakhir yaitu penilaian keterampilan dengan dilakukan pada saat penyampaian pendapat. Nah, untuk penyajian buklet dapat saya sajikan dalam bentuk berikut. Nah, adapun buklet yang digunakan yaitu buklet keanekaragaman hayati kelas 10 MA. Nah, di sini merupakan produk hasil dari pengembangan bahan ajar inovatif dengan dosen pengampu Ibu Muhyiatul Fadilah. Di sini saya beranggotakan beberapa orang dan salah satunya saya sendiri yaitu Putri Novel Wahyudaningsih. Nah, untuk pembelajaran itu sendiri terdapat pada materi keanekaragaman hayati proses melamang sendiri.
Nah, ini merupakan salah satu Nah, terdapat pada halaman 10, di mana di sini kita menggunakan materi Malamang sebagai salah satu tradisi yang dimana keanekaragaman sumber daya alam yang meliputi maupun frekuensi dari gen, spesies, maupun ekosistem. Untuk buku ini, penulis membahas tentang tradisi dan dari Pariaman, yaitu tradisi Malamang. Untuk tradisi Malamang ini termasuk kepada keanekaragaman hayati tingkat gen, di mana tingkat gen yang dimaksud terdapat pada bagian bambu. Nah, untuk selanjutnya, tradisi yang dimasukkan pada buklet ini juga terdapat tradisi arak bako. Nah, di sini terdapat beberapa ilmu yang dapat digunakan dalam keanekaragaman hayati, serta ikan larangan yang terdapat di Pasaman sendiri. Nah, sebelumnya untuk tradisi Malamang sendiri, terdapat juga keanekaragaman tingkat gen pada jenis beras ketan yang digunakan pada saat Malamang itu sendiri. Nah, ada beberapa tempat atau daerah sendiri yang menggunakan beras ketan hitam atau beras ketan putih. Sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan saat penyampaian presentasi, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.